Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fib Brilian Barudin Yusuf dengan NIM A9712400170 dari Prodi Informatika PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta, gelombang 2. Saat ini saya akan mengambil tag video uji kinerja di SMP 9 Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat itu disiapkan. Berdoa. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Berapa? Satu orang. 2 orang. Kenapa? Satu orang. Yang satu celana ketukar. Kalian apa? Karenanya ketukar. Saya ketukar. Satunya? Nggak tahu. Sakit? Nggak ada kabar? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan sekitar ya, sekeliling dulu, dicek apa ada kabel atau sampah di sekeliling, di sekitar kalian, diambil dulu, nanti kita buang setelah ketika pembelajaran sudah selesai. Dicek dulu kabel-kabel atau ada yang berserakan, bisa dicek terlebih dahulu. Sudah? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan cyberbullying dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengaji kritis perundungan untuk dapat mengantisipasinya. Pertanyaan, apa kalian tahu tentang netizen? Apa? Ada yang angkat tangan. Salah satu, angkat tangan. Angkat tangan. Coba, angkat tangan. Ayo. Coba. Perbedaan netizen dengan pembuli. Apa? Perbedaannya? Kalau netizen suka berkomentar. Kalau pembuli lebih ke komentar negatif. Siapa ya di sini yang sering komentar negatif? Siapa? Ya. Nah, coba simak kasus ada seseorang pemain sepak bola di komentar di medsos itu berbentuk rasis. Apa yang kalian rasakan sebagai korban? Kalau kalian sebagai public figure nih, kalian dikomentarin, komentarnya negatif, rasis, gimana rasanya? Sedih, sakit hati. Pernah mengalami hal serupa? Ada yang pernah? Rasanya gimana? Kalau kalian, oh, so itu loh, gini, wah, gimana? Kesal? Ada yang biasa aja? Biasa. Ini warningnya. Wah, belum ding. Ice breaking. Oke. Sepertinya kita butuh yang segar-segar sebelum kita masuk ke materi. Materi itu kita ice breaking. Coba kita berdiri dulu, berdiri. Nah, supaya lebih segar, lebih enak, lebih nyaman belajarnya. Nanti ini ya, kata-katanya tirukan Bapak. Hari ini mari kita bergembira semua. Gitu. Terus apa ya? Sedikit lupa. Ayo tirukan. Mari kita bergembira
bergembira semua. Lupakan sedih dan duka, mari kita bergembira. Yo, gerakannya gini, tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Ayo, gerakan sini. Kamu mau ke depan coba. Ayo ke depan. Gak apa-apa sini, ke depan sini. Yo, ayo, mari kita bergembira, bergembira semua. Lupakan sedih dan duka, mari kita bergembira. Tirukanlah, gerakannya bebas. Tirukannya apa? Gerakannya bebas, gerakannya. Coba gerakan apa? Ayo, gini. Enggak, jangan. Ayo, gerakan apa? Bebas. Ayo, gini. Ya, tirukanlah, tirukanlah gitu. Ayo, sekali lagi. Tirukanlah, tirukanlah. Hore, tepuk tangan. Terima kasih. Duduk. Nah, sudah sedikit rileks. Nah, cyberbullying. Cyberbullying itu perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Seperti aplikasi chat, WhatsApp, kemudian di Instagram, bisa juga di Facebook, Twitter, TikTok juga bisa. Kemudian perundungan di dunia nyata dan dunia maya dapat berlangsung secara bersamaan. Bisa jadi di sekolah. Kalau sekolah itu kan secara langsung. Kalau di dunia maya itu secara tidak langsung. Dan perundungan di dunia maya selalu meninggalkan jejak digital. Seperti di komentar. Selain di komentar, ada lagi nggak? Postingan bisa kita share. Kemudian bisa digunakan sebagai bukti dalam laporan kita untuk ke pihak berwajib. Kemudian bullying dan perbedaannya dengan cyberbullying. Untuk bullying itu kita perundungnya dengan korban itu secara langsung, kemudian pelaku itu mencari tempat aman untuk melarikan diri, dan kemudian juga perundung dapat diidentifikasi secara cepat. Kemudian yang keempat itu terbatas pada lokasi tertentu. Semisal kayak di sekolah itu, kalau misal ada pelaku perundungan itu, pelakunya cepat tertangkap. Tapi kalau di cyberbullying, perundungannya tidak berhadapan secara langsung, bisa menggunakan akun palsu, akun-akun anonim, dan susah untuk ditemukan. Itu perlu hampir 7 hari, 2 kali 24 jam. Sulit untuk melarikan diri, tidak terbatas, bisa berbeda negara, bukan hanya sebatas berbeda satu kecamatan atau satu kabupaten. Pelakunya sangat luas. Nah, apa batasan orang yang sedang dirundung atau sedang bercanda? Apa sih dampak dari cyberbullying itu? Selain dari mental, apa? Fisik, stres, mudah marah, emosional, apa lagi? Apa? Depresi, bisa depresi. Dan perundung itu yang pembuli atau pelaku itu bersifat suka marah dan jarang bergaul biasanya. Dijauhi teman dan teman-temannya, mudah marah, emosi. Kemudian apa lagi ya? Belum. Oke. Di sini punya media sosial semua? Punya TikTok, Instagram? Ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya? Punya semua? Biasanya kalian ketika menggunakan media sosial, kalian sering untuk apa?
mencari apa? Konten. Rilis Instagram, rilis TikTok. Bentar, kalian kita coba tonton video ini. Seperti yang sudah tadi ditayangkan, kalau misal kita ya sebagai pembuli atau korban sampai menghilangkan nyawa, mungkin saudara kalian sampai dibully terus nyawanya hilang, apa yang kalian rasakan? Apa? Sedih, terkejut, shock. Langsung masuk ke video. Nah, untuk di materi selanjutnya kita ada LKPD, kita ada sudah dibagi kelompok ya tadi ya, sudah nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Di Canva boleh atau di PPT PowerPoint. Kalau ini ada yang ngajak gabung ke depan. Depan aja. Di depan. Kalau yang mati di depan aja. Kalau nggak hidup di depan aja. Biar bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, sini. Di sini aja di sini. Iya, 1, 2, 3, 4. Bisa di HP atau di Canva pakai komputer. Di lab komputer aja di PC. Di PC. Di sini aja nggak apa. Kursinya di bawah nggak apa-apa kursinya. Kursinya di bawah kursinya. Kursinya di bawah. Di Canva nanti PPT. Buka Canva. Di komputer aja di komputer. Buat desain. Soalnya ditulis balik apa? Enggak langsung soal ditulis boleh, nanti ada jawab. Langsung jawaban nggak apa-apa. Ke sini nggak apa-apa, itu gabung sama temannya. Di situ. Di Canva boleh PPT ya. Agak berkelompok nggak apa-apa. Biar kelihatan kerjasamanya di sini. Duduknya. Oh ini mau maju. Ini maju ke depan nggak apa-apa. Ini yang ini. Ini yang 2 ke depan. Mau pakai laptop, pakai komputer ini. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dipindah ke depan nggak apa-apa. Nanti bikinnya di PPT. Mana? Udah sampai ini. Ini udah sampai nomor berapa ini? 2, nomor 2. Oke. Ayo, ada kendala lagi belum? Aman. Ayo dilanjutkan. Gimana? Salah satu. Ya, bebas. Nanti bisa disesuaikan dengan kata-katanya juga. Kalimatnya bisa disesuaikan. Kalimatnya bisa disesuaikan.
Ya, ini udah sampai nomor berapa ini? Hampir nomor 3 ini. Ya. Ya. Ayo, ayo. Oke ya, bisa dimulai presentasinya dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan bisa maju. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia, saya 13. Ada yang operator 1 nggak apa-apa? Ada yang operator 1. Jadi mindahin. Iya. Saya Florent absen 14. Oke. Langsung aja ya ke materi, langsung jawabannya. Nomor 1. Nah, udah. Jadi. Jadi pertanyaan. Jadi nomor 1, apa bentuk cyberbullying yang dialami oleh Rina dalam studi kasus ini? Jelaskan ciri-cirinya. Itu sama aja komentar negatif yang berulang. Rina mulai menerima komentar-komentar negatif di setiap unggahannya, yang awalnya hanya 1 atau 2, namun kemudian jumlahnya semakin banyak. Serangan pribadi. Komentar-komentar tersebut tidak hanya mengkritik penampilan, tetapi bahkan menyerang fisik dan kepribadian Rina, yang merupakan indikasi pelecehan yang bersifat personal. Yang selanjutnya nomor 2 terus di Apa dampak negatif yang dialami? Menurut pendapat kelompok kalian, apa saja dampak negatif yang mungkin dialami oleh Rina akibat cyberbullying tersebut? Jelaskan baik dampak Dari kelompok yang lagi ya. secara langsung maupun jangka panjang. Tekanan emosional atau stres. Rina merasa tertekan dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas yang dulu ia sukai. Penarikan diri atau isolasi sosial. Rina menjadi lebih tertutup dan tidak bersemangat, serta takut untuk membuka media sosial. Merasa malu dan takut. Rina enggan bercerita kepada teman-temannya karena merasa malu dan takut situasinya akan semakin buruk jika orang lain tahu. Yang nomor 3, mengapa menurut kelompok kalian cyberbullying seperti ini bisa terjadi di media sosial? Identifikasi setidaknya 2 faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Media sosial seringkali memungkinkan pengguna untuk bersembunyi di balik nama samaran atau akun palsu, atau anonimitas atau pseudonimitas. Hal ini mengurangi rasa tanggung jawab pelaku karena mereka merasa tidak akan teridentifikasi atau menghadapi konsekuensi langsung di dunia nyata. Rasa aman ini mendorong mereka untuk berani melontarkan komentar-komentar pedas yang mungkin tidak akan mereka katakan secara langsung. Sebagai teman Rina, tindakan konkret apa saja yang dapat kalian lakukan untuk membantu Rina menghadapi situasi ini? Berikan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Langkah-langkahnya, ajak Rina berbicara secara pribadi di tempat yang nyaman dan aman. Mulailah dengan menanyakan bagaimana perasaannya. Misalnya, Rina, aku perhatikan kamu belakangan ini agak beda. Ada apa? Aku di sini kalau kamu mau cerita. Dengan cara terukur. Pastikan Rina merasa didengarkan dan tidak sendirian. Rina mulai terbuka dan menceritakan lebih banyak detail tentang apa yang ia alami. Terima kasih. Di sebelah sisi pertanyaan, Ya. Saya mau bertanya.
Oh ya boleh. Jadi peran sebaya terhadap cyberbullying memberikan dukungan kepada korban, tidak ikut-ikutan melakukan cyberbullying dan berani melaporkan tindakan cyberbullying. Jawabannya. Ada pertanyaan lain? Iya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Gimana? Sudah sedikit lebih paham tentang cyberbullying? Masih lemah? Lemes? Agak kurang bersemangat. Mau ice breaking lagi nggak tadi? Boleh, ayo kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Kayak yang tadi. Nanti ada yang maju ya. Salah satu ada yang maju. Jadi gerakannya gitu. Gerakannya bebas. Yuk, kita ice breaking dulu, ice breaking. Supaya lebih rileks, lebih presentasi. Coba kita. Yang tadi ayo kita berdiri semua. Kita gerakannya bebas nanti gerakannya. Ayo berdiri. Ayo, gimana? Ayo kita coba ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kita bergembira semua. Lupakan sedih dan duka. Mari kita bergembira. Gerakannya apa? Tirukanlah, tirukanlah, kayak lagi renang. Tirukanlah. Ayo yang perempuan ke depan salah satu. Ayo salah satu. Ayo siapa? Ayo ke depan yo. Mari kita bergembira semua. Jangan sedih dan duka, mereka bergembira. Ayo tirukanlah, gerakannya apa? Tirukanlah, tirukanlah. Weh, tepuk tangan. Dah. Gimana? Lebih lega, lebih bersemangat lagi. Nah, kita bisa untuk selanjutnya kita bisa ke bisa dibuka. Nih. Nama asli, pakai nama asli ya. Pakai nama asli. Di scan. Bisa di scan. Ayo, udah berapa nih? Baru 9. Ayo. Yang belum langsung join. Ya, baru 16. Ayo, yang belum. Yang belum. Kayak langsung gitu. Oh, oke, campur. Oke. Coba ya. Siapa tertinggi? Devita. Oke.
Nah, setelah kita gimana? Setelah kita mempelajari, udah. Setelah kita mempelajari hasil dari belajar hari ini terkait cyberbullying, kita sebagai siswa atau teman kita juga sebangku, kita harus aware atau peduli. Kita perhatian dalam bentuk kita sebagai teman itu kita harus saling menghargai, harus berteman, tidak boleh saling membuli atau berkata kasar kayak gitu. Dan di dunia maya pun ketika kita berinteraksi dengan teman yang jauh mungkin saudara, itu ketika berkomentar atau berpesan dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi supaya kalian terjalin interaksi atau silaturahmi dengan teman saudara, kalian jadi lebih baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada kasus-kasus mungkin siswa jadi enggan berangkat sekolah seperti itu. Jadinya kalian saling support. Ketika teman kalian tidak berangkat, tanyakan. Ketika mungkin sakit apa, salah satu bentuk perhatian kepada teman itu adalah hal yang baik. Dan untuk apa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Apakah cyberbullying bisa dihukum secara hukum? Nah, pertanyaan bagus. Untuk pelaku cyberbullying itu bisa dihukum, ada undang-undangnya. Jadi kalau kalian mungkin tidak sengaja berkomentar yang kurang baik, itu nanti ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Itu ketika kalian sebagai pelaku atau pelaku itu bisa dihukum 4 tahun. Waktunya 4 tahun dan denda itu maksimal 750 juta. Jadi ada undang-undangnya yang berlaku di Indonesia. Mungkin kurang lebih itu. Untuk ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang praktik lintas bidang. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi di hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita rapikan dulu ke tempat semula, duduknya seperti tadi, seperti semula. Jangan terlalu ramai dan dirapikan yang belum rapi semula. Ayo duduk dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini. Duduk, dirapikan. Komputernya juga minta tolong untuk dimatikan sebelum kita meninggalkan. Minta tolong untuk dimatikan semua alat-alat juga. Mungkin di sekitar kalau ada sampah atau tadi sudah habis berkelompok, ada yang jatuh, bisa diambil terlebih dahulu. Udah dicek. Udah semua. Nah, sebelum untuk mengakhiri, kita bisa berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap gerak. Setelah mulai. Salam berdoa dulu. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan. Bapak minta maaf. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar, sebentar. Jangan keluar dulu ya. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bapak, boleh minta tolong doanya untuk